Halo Bapak dan Ibu, pada part 2 ini kita akan mulai membahas alur penyusunan RPS berbasis Outcome Based Education secara lebih bertahap dan praktis. Dalam penyusunan RPS berbasis OBE, seluruh komponen pembelajaran harus saling terhubung dan selaras. Alur penyusunan RPS berbasis OBE dimulai dari profil profesional mandiri atau PPM, kemudian diturunkan menjadi CPL, indikator kinerja, CPMK, sub CPMK, metode pembelajaran, hingga asesmen pembelajaran. PPM atau Profil Profesional Mandiri merupakan gambaran kompetensi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia kerja maupun dunia usaha. Karena itu, penyusunan PPM harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, perkembangan teknologi digital, serta karakteristik pendidikan vokasi. Selanjutnya, berdasarkan PPM tersebut, program studi merumuskan CPL atau capaian pembelajaran lulusan sebagai kompetensi utama yang harus dicapai oleh mahasiswa. Sesuai Permendikti-Saintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 7, CPL mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan untuk dunia kerja, serta kemampuan berpikir kritis, adaptif, inovatif, dan pembelajar sepanjang hayat. Ketercapaian CPL kemudian diukur melalui indikator kinerja atau IKA sebagai ukuran keberhasilan kompetensi lulusan. Selanjutnya, CPL dan IKA diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai mahasiswa pada setiap mata kuliah. CPMK kemudian dijabarkan kembali menjadi sub CPMK sebagai kemampuan yang lebih spesifik dan terukur pada setiap pertemuan pembelajaran. Karena itu, setiap CPMK harus mendukung ketercapaian CPL dan dirancang secara selaras dengan kebutuhan kompetensi lulusan. Setelah CPMK dan sub CPMK disusun, dosen menentukan metode pembelajaran yang sesuai agar mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam pendekatan OBE, metode pembelajaran umumnya lebih berpusat pada mahasiswa seperti diskusi, studi kasus, project based learning, simulasi, maupun praktik pembelajaran vokasi. Selanjutnya, asesmen disusun untuk mengukur ketercapaian CPMK dan sub CPMK serta memastikan mahasiswa benar-benar mencapai kompetensi yang ditetapkan. Karena itu, asesmen tidak hanya berfokus pada nilai akhir, tetapi juga pada keterukuran kompetensi mahasiswa melalui berbagai bentuk penilaian dan rubrik asesmen. Jadi, dalam penyusunan RPS berbasis OBE, seluruh komponen mulai dari PPM, CPL, IKA, CPMK, sub CPMK, metode pembelajaran hingga asesmen harus saling terhubung dan selaras. Pada video berikutnya, kita akan mulai masuk ke tahap yang lebih praktis, yaitu bagaimana menyusun CPMK, sub CPMK, menentukan metode pembelajaran, serta menyusun asesmen dalam RPS berbasis OBE. Jadi, jangan sampai terlewat karena pada part 3 kita akan mulai melihat contoh penyusunan RPS secara lebih aplikatif.